Halo, selamat sore kepada seluruh siswa. Kami pada saat sore hari ini kita akan mempelajari otomatisasi tata kelola keuangan. Dalam hal ini yang akan kita pelajari adalah kas kecil dalam perusahaan. Karakteristik umum suatu aset dikatakan sebagai kas adalah bahwa aset tersebut dapat diterima oleh bank sebagai setoran dengan jumlah yang sama dengan nominal yang tertera pada aset tersebut. Pengertian kas kecil yaitu merupakan dana khusus yang disediakan oleh perusahaan untuk membayar pengeluaran operasional yang perlu segera dilakukan dengan jumlah yang relatif kecil. Sifat dan karakteristik kas kecil. Dana petty cash ditetapkan dan dibatasi dalam jumlah tertentu sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan. Kasir atau staf keuangan menjadi pengelola, penanggung jawab, dan penyimpan kas kecil. Digunakan untuk membayar transaksi-transaksi rutin setiap hari. Setiap pengeluaran petty cash harus disertai dengan bukti pengeluaran kas kecil yang telah disetujui oleh pihak yang berwenang. Pengisian kembali petty cash dilakukan secara berkala dalam jumlah tertentu sesuai dengan SOP akuntansi keuangan yang berlaku. Kas yang diperlukan perusahaan baik untuk membiayai perusahaan sehari-hari atau untuk pembelian aktiva tetap bersifat kontinu maupun tidak kontinu. Bersifat kontinu artinya untuk pembelian bahan baku, pembayaran gaji dan upah, membayar supplier kantor habis pakai, dan lain-lain. Yang kedua, sifat tidak kontinu artinya untuk pembayaran pajak, dividen, angsuran utang, dan sebagainya. Fungsi kas kecil. Dalam penerapannya, ada beberapa fungsi utama dari kas kecil ini yang bisa dibagi menjadi beberapa poin, yaitu mengurusi perbekalan dan perlengkapan kantor di suatu bagian kantor dari sebuah perusahaan, membuat pembayaran menjadi lebih praktis untuk pengeluaran yang mendadak dan jumlah yang kecil. Fleksibilitas karyawan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada para pelanggan dan tamu terutama pada relasi bisnis pimpinan perusahaan. Atasan lebih mudah untuk merespon aktivitas mendadak dengan adanya kas kecil yang disiapkan untuk berbagai keperluan harian. Tujuan dibentuknya kas kecil. Yang pertama, menangani masalah perlengkapan atau perbekalan kantor yang dialami oleh suatu bagian di kantor. Yang kedua, menghindari cara pembayaran yang tidak ekonomis juga tidak praktis atas pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan mendadak. 3. Meringankan beban staf karyawan dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada pelanggan juga termasuk kepada relasi bisnis pimpinan. 4. Mempercepat aktivitas atasan yang menggunakan dana secara mendadak dan juga tidak terencana sebelumnya. Sumber dana kas kecil. Yang pertama, adanya pengeluaran surat utang, surat tanda bukti utang, baik jangka panjang maupun jangka pendek. 2. Adanya penerimaan kas dari biaya sewa. 3. Penerimaan kas dari dividen. 4. Laba dari operasional perusahaan. 5. Penjualan atau emisi saham. 6. Adanya penambahan modal dari pemilik perusahaan. 7. Hasil penjualan investasi jangka panjang.
Demikian untuk materi saat ini, itu kas di dalam perusahaan. Terima kasih.